Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma yasha'u wa yakhtar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ala ahli baitihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat. Insyaallah kita semuanya istiqomah di jalan beliau sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lakukan fikih sholat, yaitu as-sholat as-saniyah al-asr. Sholat yang kedua yaitu sholat asar. Ini adalah tentang waktu sholat asar. Waktuha yadkhulu, waktu sholat asar itu masuk idza shara jillu kulli shay'in mislahu khairu istiwa wa zada qalilan. Bila mana bayangan-bayangan itu seumpamanya ataupun lebih sedikit. Misalnya kalau ada kain kita bacakan 1 meter, kemudian bayangannya itu 1 meter juga lebih sedikit dari 1 meter, berarti itu adalah awal masuknya waktu sholat asar. Ataupun barangkali bayangan yang ada itu sudah melebihi seperti ukuran tinggi kita. Dan misalnya tingginya 160, nah bayangan itu sekitar 160 lebih sedikit. Awal masuk waktu sholat asar. Wa yakhruju bil ghurubi kursi syamsi. Waktu sholat asar itu keluar, sudah habis waktunya, sudah keluar, yaitu tenggelamnya bulatan matahari. Kalau kita lihat dari ke sana ke arah barat, tidak ada lagi bulatan matahari, itu sudah tenggelam, tak ada lagi. Sudah tenggelam lagi. Berarti itu adalah waktu asar sudah keluar. Berikutnya, awqatu sholatil asri sab'atu. Waktu sholat asar itu ada 7. Yang pertama, waqtu fadilatin min awalil waqti biqadri istighali bi asbabis shalah. Waktu fadilah ini adalah dari awal waktu dia sudah melakukan, menyibukkan diri apa saja asbab sholat. Misalnya kalau kita mau sholat, syarat sahnya kan aurat sudah ditutup, kemudian sudah berwudu, dia sudah selesai. Yang perempuan pun dia sudah pakai mukena, sudah berwudu. Jadi itu waktu fadilah. Jadi sebelum waktu azan itu berkumandang, ya dia sudah siap-siap. Jadi ini Bapak Ibu waktu fadilah. Kan dulu kita sampaikan, kalau mau ke masjid, dialah jamaah. Dialah jamaah yang datang ke masjid. Ketika azan berkumandang, karena dia sudah mempersiapkan dirinya, maka dia juga sempat menjawab azan itu. Dia bisa mengikuti dan bisa menjawab azan tersebut. Ini waktu fadilah, Pak. Ini sangat waktu istimewa. Siapa yang bisa seperti itu, masya Allah.
Yang ada saya lihat itu Pak, ketika saya pernah di Aceh Selatan di tempat Tuhan, itu hari Jumat. Hari Jumat itu yang mereka sebelum selesai Jumat, mereka tidak ke ladang, tidak ke gunung. Kecuali selepas Jumat, baru mereka pergi ke ladang. Ngapain saja mereka? Mereka itu kalau 1:30, waktu itu saya lihat, itu rata-rata udah jam 11 itu ke masjid. Ya walaupun kalau di masjid itu kan ada balai ya, seperti itu ada balai tempat duduknya, mereka duduk sambil cerita di situ. Nah begitu nanti sudah setengah 12, mereka udah siap-siap duduk, mereka masuk ke masjid. Dan kita lihat Bapak Ibu, laki-laki itu ketika sholat Jumat itu rata-rata tidak menggunakan surban, pakai sal. Sepintas kita bingung mana ustadznya, tapi pakai surban semua. Nah, itu yang pernah saya lihat. Wah, berarti Bapak Ibu mereka ketika itu waktunya adalah waktu pagi. Tapi hari ini realita kita lihat, terkadang sholat Jumat ataupun di sholat-sholat yang lain, dia belakangan datang, nanti pulang pun udah datangnya belakangan, pulangnya kedua. Itu realita ada sebagian seperti itu. Baik, yang kedua namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini waktu pilihan. Ini di bawah waktu padilah, nilai padilahnya. Minan pihak waktu padilah ila masiri jilli kulli syai'in mislaihi al-marratain. Ini waktu ikhtiar ini Bapak Ibu, startnya adalah dia di bawah waktu padilah. Mungkin barangkali sudah selesai azan, nah baru dia mungkin sudah mempersiapkan diri. Kemudian sampai apa? Sampai bayang-bayangan itu seumpamanya. Kalau bayangan tadi itu 1 meter, kita pacakkan kayu 1 meter, kemudian bayangan itu lebihnya ada 1 meter lebih sedikit, itu awal masuk waktu asar. Tapi nanti kalau bayangan itu panjangnya 2 meter, nah, berarti ketika itu Pak, itu adalah akhir waktu ikhtiar. Akhir waktu ikhtiar. Masih panjang lagi waktu asar, tapi itu akhir waktu ikhtiar. Yang kedua. Yang ketiga, waktu jawas bila karohah. Waktu dibolehkan sholat di situ dan dia tidak makruh. Kapan itu? Minan tihal waktu ikhtiar bila istirah, wa huwa ayyusira syu'a'u syamsi fawqa ru'usil jabal 'aliyah. Kalau ini Pak, waktu jawas ini bayangan tadi itu sudah 2 meter, sudah 2 seumpamanya. Dari situ startnya waktu jawas. Sampai kapan? Sampai di sebelah barat itu matahari udah masih kuning, nampak kuning. Nah, gitu. Kenapa? Karena matahari itu belum tenggelam total, masih nampak kuning. Dan matahari belum tenggelam total, dia masih ada terpancar kuning-kuningnya, masih ada kelihatan. Kalau kita tengok, kalau kita lihat, matahari secara totalnya udah tak ada lagi, tapi kuning-kuningnya itu masih berpencar di atas langit. Kalau di gunung Pak masih nampak di atas gunungnya. Nah, itu akhir waktu jawas. Berarti itu Pak, kalau ibaratnya lampu di kota itu barangkali lampu kuning itu. Kalau pas lampu kuning itu, ini kan peringatan bagi kita. Sebentar lagi lampu merah, masih bisa bisa lewat. Misalnya kalau mungkin kan. Itu waktu ketiga. Yang keempat nama
namanya waktu jawas biqarahah. Waktu jawas, tapi makruh sholat di situ. Makruh, Pak. Ya, dia maknanya karohah itu makruh. Kapan itu? Minal istirari ila ayyamaka minal waqti qadru ma biasa sholat. Dia sholat asar ketika pancaran matahari itu masih kelihatan, dia mulai start sholat asar. Allahu Akbar, masih ada waktu dia tersisa. Begitu udah assalamualaikum, masih ada waktu asar, belum azan maghrib. Itu namanya Bapak Ibu waktu jawas tapi makruh. Ini remis sekali itu waktu remis. Yang keempat, waktu hurmah, waktu diharamkan. Waktu hurmah namanya. Idza lam yabqa min waqti qadruma yazabu shalah. Waktu hurmah ini Bapak Ibu, dia sholat sudah termakan waktu sholat berikutnya. Sholat dia Allahu Akbar, apakah di waktu takbir, apakah di rakaat kedua, ketiga, ataupun pada rakaat keempat, duduk akhir dia ternyata sudah masuk waktu maghrib. Ini namanya Pak waktu rumah. Artinya dia sholat asar, tapi waktu maghrib termakan sama dia. Dia tadi, ini kan peringatan buat kita juga kan Bapak Ibu. Jangan pula nanti waktu sholat kita lalap begitu terus. Harus servis saja. Ya kan? Kemudian yang keenam, waktu uzrin az-zuhru kullu. Waktu uzur mengerjakan sholat asar di waktu sholat zuhur. Berarti ini menjamak sholat dalam keadaan musafir, barangkali Bapak Ibu, ya kan? Jadi ketika dia sholat zuhur, tapi dia masih dalam keadaan musafir, sholat asar ditariknya waktu zuhur. Namanya jamak takudim. Atau Bapak Ibu, dalam kitab fikih sunnah para ulama, jika ada orang sakitnya memang sakit parah, susah baginya nanti untuk berhadas, berwudu, bersuci dan sebagainya. Ketika dia sholat zuhur, maka dia juga boleh sholat asar ditarik itu waktu zuhur. Kenapa? Karena waktu wujud. Itu ada dalam kitab fikih sunnah dan para ulama banyak sepakat seperti itu. Kenapa? Karena kondisi orangnya seperti itu. Daripada nanti dia berada zuhur, padahal dia kadang-kadang Bapak Ibu, ya mungkin kalaupun dia wudhu, diwudhukan dia, nggak bisa wudhu sendiri, akan sulit bagi dia. Tapi dia masih sadar untuk sholat. Terakhir yang ketujuh, waktu daruratin, waktu darurat. Idza zala al-mani'u wa baqiya min al-waqti qadru ma yazabu takbiratul ihram. Ini adalah seorang wanita yang sedang mamnu'ah. Bisa jadi karena dia haid, bisa jadi karena nifas, kan tak boleh sholat. Tetapi begitu masuk waktu sholat asar misalnya, di finish akhir, rupanya darahnya sudah berhenti. Dia silakan cepat-cepat mandi, wajib, kemudian kerjakan waktu sholat asar, walaupun ketika takbiratul ihram Allahu Akbar masuk waktu maghrib, nggak apa-apa karena sudah berkok. Jelas Bapak Ibu. Jadi ini mohon maaf, ini
ini kaum Hawa ini harus betul-betul perhatikan betul. Kaum Hawa itu kan paham dia itu biasanya haidnya itu berapa lama, dan dia paham nanti sucinya hari sekian. Terkecuali mungkin ada satu kendala, kadang-kadang haidnya gak lancar, terus putus, itu beda. Tapi dia harus dikembalikan kebiasaannya berapa hari. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, jadi kalau seandainya memungkinkan hari itu memang berhenti darahnya, ya cepat mati, jangan lagi tunggu. Nanti lah itu. Itulah Bapak Ibu waktu sholat asar. Baik, sampai di sini tentang waktu sholat asar. Ada yang barangkali mau bertanya, silakan Bapak Ibu sebelum kita masuk sholat berikutnya. Ya. Kalau kita waktu asar itu memang sudah nggak bisa, tadinya kita tarik ke zuhur. Maksudnya kita masih berpikiran bisa dalam laksanakan sholat asar. Tapi ternyata karena kesibukan atau tugas atau apa nggak bisa. Cara menggantinya gimana? Kita sholat asar, terus kita sholat zuhur. Kita beranggapan ini musafir atau kayak ini? Musafir ya. Nah, terus kita perkirakan kita masih bisa sholat asar. Tiba-tiba karena kesibukan tugas gitu nggak bisa lagi, sehingga waktu terus nggak sempat sholat asar. Dan cara menggantinya gimana? Begini, kalau kita musafir masuklah waktu zuhur, maka kita sholat zuhur kan dia bisa kita kosong, keluarkan rakaat. Kita kan bisa melihat, kita kosoran pendek kan, momen sholat zuhur 2 rakaat, jamak kosor namanya. Begitu assalamualaikum, sholat asar 2 rakaat saja. Nah, kan begitu. Nah, ini ilmu seperti itu. Lantas, gak sempat lagi sholat asar tuh. Gimana kira-kira? Iya. Yang penting tadi, begitu dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, masuk waktu berikutnya. Kalau dia sholat asar, masuk sholat waktu asar, ya nggak apa-apa. Waktu asar, nggak ada masalah. Nah, kecuali tadi teman-teman pernah kita bahas, misalnya di kendaraan, kan itu yang muncul jadi pertanyaan. Di pesawat, di kapal laut, tidak memungkinkan lagi kita menunggu waktu sholat. Kalaupun nanti sampai ke stasiun, sampai di pelabuhan sudah lewat waktu sholatnya, itu bagaimana? Ataupun kita di mobil. Nah, di sini ada beda-beda pendapat. Kalau macam segini, memang sholat itu kan harus berdiri ruku, tidak sujud. Tapi kalau kondisinya seperti itu, yang penting dia untuk aurat. Kalaupun dia tak bisa berwudu, tayamum. Usahakan misalnya kalau paling tidak takbiratul ihram pertama itu menghadap kiblat. Itu usahakan menghadap kiblat. Nah, setelah itu mungkin ke mana-mana arahnya. Kalau termungkinkan kita ruku dan sujud, cukup diisyaratkan. Kalau kita bisa mengatakan, jika itu sudah terpenuhi, aurat tertutup, sudah kita tayamum. Kenapa? Karena tak mungkinkan nanti kalau ruku sampai di terminal, ini sholatnya tidak sempat keluar waktu. Ya, sekarang aja kerjakan. Maka tak perlu lagi ada, tak perlu diulang sholatnya. Apalagi kita di pesawat pergi umroh. Biasanya itu Bapak Ibu itu kenanya biasanya kita nanti ketika pulang dari Jeddah ke Indonesia itu subuh di pesawat. Nanti diumumkan waktu subuh sudah masuk. Itu ada diumumkan. Nah, mulai kita berjam sholat sunnah sendiri kan? Kenapa? Karena nanti sampai di Pulau Lawu jam 10 pagi. Tak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan turun di Kuala Namu masih jam 6, nggak apa-apa. Tapi itu kan nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, silakan sholat di pesawat. Tak perlu lagi diulangin. Yang penting kita bertayamum. Mungkin itu
kali Pak. Nah jadi sama halnya kemarin pernah kita cerita ada teman mau ke Marelan naik tol, dari mobil, hujan deras, padat. Ini waktu maghrib, nggak bisa lagi turun pun nggak bisa karena hujan lebat, tak ada lagi kesempatan. Sementara kalau nunggu sampai keluar dari tol menuju masjid, waktu maghrib sudah lewat. Akhirnya dia sholat di mobil, tentunya dia silakan bertayamum dan arahkanlah takbir ihram itu paling tidak menghadap kiblat. Setelah itu silakan dia sholat. Ya kalau rukuk ini disyaratkan saja, sujudnya disyaratkan lebih rendah, itu aja bedanya. Jadi seperti Nabi mengatakan tak perlu diulang, kecuali dia masih dalam keadaan mungkin dia bernajis, tak ada lagi bernajis, dia mungkin nggak bisa menghadap kiblat, tak bisa lagi. Nah, kalau itu dari kemarin kajian kita, dia hanya menghormati waktu sholat, tapi nanti walaupun sholatnya sudah lewat waktunya, maka dia nanti diulang sholatnya. Nah, itu ada pendapat mengatakan demikian. Nah, dari itu kita sendiri Pak melihat situasi kondisi kita. Sama seperti kemarin disampaikan seorang dokter, dia mau operasi, ternyata perkiraan dia meleset. Kiraan dia ini sebelum maghrib selesai, rupanya tidak selesai. Ya, dia kan tidak berhentikan, tapi kalau berhentikan nyawa itu akhirnya dia lanjutkan. Nah, ini namanya waktunya waktu darurat, ya waktu silakan dia potong. Paling tidak nanti ketika dia menghormati waktu, ketika dia operasi itu sambil dia ingatlah sholat, ingatlah dia sholat maghrib. Tapi kan nggak mungkin pula dia lagi operasi sambil terkena kamu juga lupa dia, ya kan itu akhirnya menghormati saja. Kalau itu kondisinya seperti itu, ya, karena memang karena pencur dan sebagainya. Ya, silakan. Bisa dijamak Ustaz ya, kalau seperti itu. Ya. Kalau yang tadi Ustaz bilang ada macet, kemudian sudah masuk waktu, mungkin kita nggak bisa melakukan atau seperti tadi itu. Terus kita untuk berikutnya misalnya dulu ke asar, kita jamak nggak bisa. Yang mana nih? Kita dalam perjalanan, Ya. tapi perjalanan kalau jamak kan itu harus 70 Jamak takhir, 80 sekian ya. Kemudian itu kan kita di seputaran Medan, Macak. Nah itu bisa dijamak nggak sih? Kalau seperti itu. Kalau kondisi jamak tadi itu selain yang sakit yang saya sampaikan tadi, itu kan dalam keadaan musafir, itu yang boleh menjamak sholat. Jadi kalau kondisi seperti tadi itu, maka dia paknya sholat di atas mobil karena dalam keadaan kita mau waktu. Nah, cara sholatnya begitu. Nah, bisa jadi kita naik mobil bus sewa, kadang-kadang tak mau berhenti dia busnya itu. Tapi kita perkiraan, nah ini nggak sampai ini, lewat di waktu. Akhirnya dia mobil kita sholat. Bertemu, sebenarnya. Ada juga kondisi seperti itu. Jadi kita sendiri dalam melihat, karena kalau menjamak itu kan tadi bila mana dia misalnya sakitnya parah, repot bagi dia kalau dia tak menjamak, itu ada bolehkan. Yang kedua dalam keadaan musafir. Nah, kalau di luar itu, jika dia sholat di luar waktunya, maka itu namanya potongan. Namanya dia potong sholat. Itu, kan? Jadi seperti kondisi dokter tadi Ustaz. Ya. Berarti hari itu dia tidak nggak bisa asar lah. Terus cara menggantinya gimana caranya itu? Apakah besok dikodok? Enggak langsung. Mengkodok sholat itu dicepatkan, jangan ditunggu besok. Kan begitu sudah selesai, begitu selesai rupanya sudah masuk ini. Ya tak apa. Nah, kalau seandainya dia berjemaah di masjid, bisa itu dia dengan masyarakat biasa kan. Setelah itu baru dia foto materi tadi. Jangan lagi besok, karena utang sholat itu harus cepat dibayar. Jangan ditunggu besok.
Nggak sholat asar tadi Ustaz. Sholat asar tadi kodenya kapan? Waktu habis maghrib. Iya, karena kita barangkali kan maghrib dulu, maghrib kan singkat waktunya. Nah, maghrib apalagi kita mungkin jamaah dari masjid, kan kita itulah jamaah masjid dengan masyarakat. Setelah itu maghrib kita sholat asar. Kita perlu tadi karena tadi itu. Karena kondisi seperti itu ya. Jadi yang model-model begitu tuh Bapak Ibu, tentunya itu kan yang terjadi itu jarang-jarang. Kalau terus menerus itu seakan-akan ada unsur kesengajaan. Itu aja. Kenapa kok mundur harus enggak? Tadi itu namanya kebiasaan. Kalau sekali-sekali memang kita tak ada niat, memang tak ada rencana, ya kenapa? Ustaz, Ya, kalau seandainya gini, kita musafir nih, kalau dari jarak udah lebih 80 ya kan. Nah, terus kita berangkat misalnya jam 5 sore. Jam 7 taruh jam 7 sholat maghrib. Mana lebih utama? Kita kerjakan di kendaraan atau nanti kita jamak di Isya? Karena di Isya nanti kita sampai mungkin jam 11. itu nggak apa-apa. Kita jamakkan Isya. Ini kan tadi tadi kalau kita di mobil itu, jika tidak lagi memungkinkan waktu kita dapat, sementara kita maghrib nih, Iya. kan naruh musafir kan ada hak kita untuk menjamak akhir kan ada. Kita gabungkan nanti waktu Isya. Jam 11 lah, atau jam 10, jam 2 lah, jam 2 pagi lah kita sampai. Kan masih ada waktu Isya. Nah, nggak apa-apa kita waktu Isya. Nggak usah di kendaraan kita sholat maghribnya. Maksud itu kenapa? Karena besar kemungkinan kita sampai di tempat tujuan kita masih waktu Isya, kecuali sampainya besok waktu subuh. Nah, itu yang cerita di mobil. Itu cukup jamak aja, nggak usah kosor Isyanya. Isya kosong nggak apa-apa, karena Kosong kita apa? dalam keadaan musafir doang. Kalau itu waktu-waktu kosor apa sholat apa aja Ustaz? Sholat yang 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi dikasih 2. Jadi zuhur, asar, Isya. Jadi maghrib tetap 3, apalagi 2. Satu lagi Ustaz. Ya, Kalau seandainya ini asar, ya kan? Biasa capian, tiduran. Bangunnya pas aja maghrib. Waktu sholat asarnya pas maghrib. Maghrib asar dulu kita kerjakan atau maghrib dulu? habis sholat maghrib. Sholat maghrib. Karena maghrib singkat waktunya. Karena tadi itu kita itulah boleh kodok menurut nas hadis. Nabi pernah dia mau kodok sholat karena tiduran subuh. Nah itu boleh. Nanti kodok ya udah maghrib dulu nanti. Kalau kita asar nanti ya lagi maghrib. Nah ada maghrib dulu. Setelah itu baru kita mau asar. Ya Pak Haji. Ini sebenarnya kejadian yang saya alami hampir waktu saya dinas di Duri. Saya tinggalnya kan di Dubai. Jadi pulang pergi, jarak itu 60 km. Pulang kerja jam 5. Jadi nunggu naik bis. Jadi memang kita waktu maghrib itu kadang terlewatinya, tidak mungkin kita melaksanakan sholat pada saat waktu maghrib itu. Jadi memang kita kemarin pernah bertanya kepada Ustaz, jadi memang sebetulnya katanya pas waktu maghrib masuk kan memang nggak sempat kita kerjakan ini karena kita di posisi bis itu kadang berdiri, kalau nggak ada tempat, nggak ada ruangan untuk apa gitu kan. Jadi memang katanya niatkan aja pas malam maghrib itu kerjakan, nanti di waktu Isya kapan aku sempat. Gitu Ustaz. Itulah tadi pendapat yang betul saya katakan, namanya dihormati waktu sholat, menghormati waktu sholat. Tapi nanti dikerjakan maghribnya secara sempurna. Kan tadi ada beberapa seperti itu. Apa? Sama kayak dokter itu sampai operasi, dia kira sholat, ya dia kira sholat, tapi sampai operasi dia. Nanti selesai, walaupun waktu maghrib sudah lewat, tapi dia dikerjakan waktu maghrib dengan sempurna. Namanya kodok. Kalau jamaah tidak lagi, kenapa? Karena jaraknya belum sampai 80 km. Ya kan? Masih 60. Nah, tetapi kalau masih memungkinkan di bus itu kita duduk, istirahat. Nah, misalnya di rantai pun nggak apa-apa lah, udah masuk di maghrib ini. Ya udah, sholatnya kita rantai, walaupun nggak ada kita dapat kursi, sholatnya duduk ke bawah rantai itu. Apalagi orang kenapa nih Pak? Dari sholat maghrib juga pergi lagi. Kenapa? Karena kalau kita sampai ke tempat tujuan bus, maghrib udah habis waktunya. Karena maghrib itu waktu paling singkat, paling pendek waktu maghrib.
Jadi begitu mensiasatinya. Ya, jadi makanya juga ya saya katakan tadi kan pandai-pandai kita juga kalau mengelalap terus begitu terus, nah ini dari nanti itu percaya Allah juga nanti itu. Udah tahu ya maghrib tak bisa dikerjakan dengan sempurna. Kenapa nggak mau selesai maghrib dulu? Atau cari bos yang memang dia bos ini mau dia berhenti waktu maghrib. Nah coba bagaimana cara kita dengan dia itu pendekatan dengan supir bos. Nah begitu kira-kira ada nggak usahanya seperti itu? Dan saya rasa begitu tadi. Nah, Ya. ini Ustaz, masalah kodo ini Ustaz. Ini kan terang aja kan. Dulu banyak sholat yang kita sengaja mau tertinggal. Baru hijrah lagi ya. Itu bagaimana kira-kira? Iya. Bagaimana cara mengkodo? Mazhab Syafi'i itu dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in. Ya. Masalah qada ini ada pendapat-pendapat. Jika memang kita tadi berpatokan seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, qada itu wajib. Bagaimana caranya? Kalau kita nggak ingat berapa waktu kita tinggalkan sholat, habis sholat maghrib lagi apa? Habis sholat subuh lagi. Sampai kapan? Sampai menurut kita sudah selesai. Nah itulah dia. Berapa tahun? Misalnya kita mulai sholat 15 tahun kita baru sholat. Ternyata kita mulai aktif sholat umur 20 tahun. Berarti 5 tahun itu sholat itu maghrib. Berarti 5 tahun ini itu lebih terpondok. Caranya bagaimana? Begitulah. Itu nanti bisa lihat juga buku karangan Ustaz Somad. Dan juga dibuat oleh seperti itu. Nah, itu pendapat satu pendapat. Tapi ada lagi pendapat yang lain mengatakan itu nanti bisa kita lihat ya dalam fikih al-Islam keadilan Tuhan. Jika dia sudah betul-betul bertobat, baru sadar dia sholat itu, kata dia, tapi tobatnya betul tobat nasuha. Tak perlu lagi dia bodoh. Kenapa? Karena sangat merepotkan dirinya. Tapi betul-betul dia tobat nasuha. Artinya dia menyesal, menyadari dia salah, dan dia berazam tidak akan lagi meninggalkan sholat itu. Nah, siap nggak seperti itu dia betul-betul. Dan tergantung taubat kita ini gimana? Nah, kalau begitu tak boleh repot. Ada pendapat demikian. Imam Syafi'i kalau begitu, ihtiyat, berhati-hati. Kalau seandainya harus dikodok, sudah lepas dia. Kalaupun tak harus dikodok, dia nggak apa-apa, kan nama pahala. Yang penting kan niatnya dia merasa utang sama Allah. Nah, kan begitu. Ada punya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ini ada buat versi pendapat. Ya kira-kira mana? Ya kalau memang dia total bertobat dia menyesal sedih dia sholat pernah ditinggalkan ya sudah, jangan ditinggalkan. Walaupun dia tak mengkodok lagi, ya silakan. Tapi betul-betul dia jangan lagi pulang meninggalkan sholat. Siap nggak seperti itu? Insya Allah, karena Allah itu innahu kana tawwaba. Allah Maha menerima taubat. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi masalah sholat ini memang kalau kita baca kitab-kitab ternyata hukum yang meninggalkan sholat. Ada pendapat Pak ulama ini antar empat mazhab ini. Kalau ada orang Islam dan Islam tidak sholat, nggak boleh sholat ya. Dia tahu itu wajib, tapi dia tak kerjain. Katanya Pak, itu hubungan ini. Pendapat yang kedua, jika dia masih mengatakan sholat wajib, tapi dia tak kerjakan, dia belum dihukum kafir. Belum dihukum kafir. Tapi kalau yang pertama tadi, itu hukum kafir tadi. Poin yang ketiga, jika dia tidak mau mengerjakan sholat,
maka dia dipenjara. Sampai kapan? Sampai dia mau menjaga sholat, lalu dilepas. Begitulah ternyata hukumannya Pak meninggalkan sholat itu. Nah, coba ini, tapi realitanya adalah bagaimana ya? Berada ya. Maka kata Imam Ghazali, yang paling ringan di dunia ini adalah bukan kapas, tapi yang paling ringan adalah ketika mengaku Islam dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu boleh gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Silakan. Ada satu lagi Ustaz, yang mengganjal. Iya. Kira-kira gini Ustaz, ada di masyarakat kita ini ada yang mungkin nggak pernah sholat, kemudian dia meninggal, pasti kita berhak untuk menyolatkan. Kewajiban kita menyolatkan. Sepanjang dia masih mengatakan dirinya Islam, maka ketika dia meninggal dunia, kewajiban kita yang hidup ada fardu kifayah sama dia. Fardu kifayah itu artinya jika ada satu orang saja ngurusi jenazahnya, maka yang lain tidak berdosa. Tapi kalau tak ada sama sekali satu orang ngurusi jenazahnya, maka satu kampung itu berdosa. Itu aja. Ya mungkin konsekuensi dari apa-apa. Kalau selama ini dia mungkin tahu sholat itu hanya PSDS, persatuan sholat 2 kali setahun, Idul Fitri 2 Adha, misalnya. Ya tentunya nanti kalau meninggal dunia, mohon maaf Bapak Ibu, itu kan nggak bisa juga kita salahkan ke orang-orang. Tak semangat orang kadang-kadang berpenyulangan. Tadi tengok ada juga India juga orang ada gitu. Tapi coba Masya Allah, yang meninggal itu kita tahu selama ini orangnya soleh, taat, bagus di masyarakat. Orang kerja pun libur gak apa-apa dah potong gaji pun gak apa-apa. Yang penting aku mau sholatkan beliau. Nah, itu kadang-kadang. Tapi kalau meninggalnya mohon maaf, ya begitulah kira-kira. Orang pun tak serius. Tapi kita juga tak boleh langsung menghukum orang. Oh, kita nggak tahu keahliannya dia bertobat kan. Tapi tetap masih kalau bayar tetap dilaksanakan dengan baik. Walaupun dulu ada saya ditelepon, Ustaz dari luar kota, Ustaz ini ada ayah meninggal Ustaz. Hanya dimandikan, dikafani dan kubur, tak disolatkan sama anak, tak boleh sama anaknya. Kenapa? Karena anaknya berpaham berpikir bahwasanya ayahnya setahu dia tak pernah sholat. Jadi kata dia kau disolatkan, tapi dikubur. Nah, macam mana? Nggak mungkin lagi dikorek. Ya, atas saya jawab, ya minimal disolat dulu kan. Coba lagi. Ternyata ada juga Pak pemahaman orang Islam begitu hari ini keras. Kalau dia memang tahu betul kita tak sholat sebanyak itu, udah mati kok sholatkan, dikubur aja gitu. Ada pendapat seperti itu. Tapi itu pendapat ya, jangan kalau nanti pendapat kita Masjid Istiqomah bukan itu. Ya ini kan hanya kasih pendapat saja. Nanti sepakat pula kalau DKM Istiqomah. Man mata lalu sekali siapa mati kalau tak sholat tak usah sholatkan. Itu kita. Ya, bukan gitu ya. Baik, Bapak Ibu kita masuk ke sholat maghrib. Waktu maghrib, wahia aqsarus sholati waqtan, yaitu waktu sholat yang paling pendek maghrib, paling ringkas waktunya sholat maghrib. Waktunya ya dahulu masuk bihurubi kursi syamsi, hilangnya Bapak Ibu apa namanya, kalau matahari itu kan ada pancaran-pancaran itu ya, bulan dan matahari itu kan udah tenggelam, tak ada lagi, udah betul-betul tenggelam matahari. Nah itulah awal masuk waktu sholat maghrib. Wa yakhruju, keluar waktu maghrib itu
Bihurubis syafaqil ahmar, yaitu hilangnya mega-mega kemerahan. Bahwa umat diukur ada merah di ufuk sana. Kalau kita Pak habis sholat maghrib, kalau kita assalamualaikum, kalau kita tengok sebelah ufuk sana itu masih ada merah, itu masih ada waktu maghrib. Tapi kalau udah nggak ada lagi, berarti waktu maghribnya sudah keluar. Makanya Pak, kalau maghrib ini janganlah, misalnya kita dari Amplas jam 6, sekarang ini kan setengah 7. Kita stop di rumah lewat depan kita. Jangan Pak, kita khawatirnya tak sempat dapat setengah jam turun isma. Lebih elok habis maghrib lah kita naik rumah. Karena waktu maghrib itu sangat singkat. Banyak terkadang begitu sampai rumah terlalu masjid dari tas dari rumah tanggung. Begitu sampai rumah udah gelap, nggak betul, udah tak ada lagi. Mega-mega merah itu udah nggak ada lagi, udah hilang sama sekali. Berarti kan waktu maghrib udah habis. Terkadang ada juga seperti itu Pak. Nah, ini uang maghrib ini memang sangat ringkas sekali waktunya. Yang paling panjang itu waktu sholat isya, itu paling panjang. Awqatu sholat maghrib, waktu sholat maghrib. Ya, ada 7 hampir seperti yang pertama duduk tadi. Pertama waktu fadilah, waktu istimewa. Waktu istimewa tadi ini Bapak Ibu adalah dia berkesempatan menyibukkan diri untuk mempersiapkan sholatnya, untuk aurat, wudu dan sebagainya. Itu waktu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar, nafsu waktu fadilah. Waktu ikhtiar di sini maghrib beda Pak sama asar. Waktu maghrib itu termasuklah dia waktu fadilah itu sendiri. Kenapa? Karena maghrib singkat waktunya. Kalau asar tadi kan masih ada jeda yang agak panjang. Nah, itu bedanya. Yang ketiga waktu jawas bila kawahan. Waktu boleh tapi tidak makruh. Kapan itu? Nafsu waktu fadilah. Termasuk barangkali itu di ujung-ujung waktu fadilah. Beda Pak asar tadi. Karena singkat. Diperkirakan Bapak Ibu, waktu sholat maghrib itu kalau kita bulatkan dia hanya sekitar 5 rakaat saja. 3 rakaat sendiri, ya kan? Tambah dia sholat sunnah, kan gitu. Ada yang mengatakan 7 rakaat, ada yang mengatakan demikian. Makanya kalau ada orang Pak sholat maghrib, kok pulang maghrib ada juga. Nanti Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu harus sholat azan maghrib kalau langsung qomat. Siapa mau sholat qomat silakan, tapi jangan panjang, pendek. Jangan kalau panjang itu ringkas. Begitu. Kemudian yang keempat, waktu jawas di korohan. Waktu jawas boleh, tapi waktu di situ. Manitiha waktu pada ilah ayat atau waktu pada rumah yazan sholat. Dia Pak diawali akhir waktu fadilah. Ini lebih akhir waktu fadilah. Sampai kapan? Sampai hanya pas-pasan mengerjakan sholat maghrib. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk waktu isya. Itu waktu jawas bila kawahan. Tidak makruh. Remis dia Bang. Yang kedua, waktu hurmah, waktu haram. Ijazah dapat waktu berhubungan sholat. Tak memungkinkan lagi waktu tersisa untuk sholat. Tak memungkinkan lagi. Tak memungkinkan. Allahu Akbar, masuk azan isya. Nah ini ngeri. Yang keenam, waktu uzur, waktu isya uzur. Waktu uzur, ya mungkin dari jamaah dia kerjakan di waktu isya sebelumnya. Yang ketujuh, waktu darurah. Idza jalal mani' wa bagi waktu qadru maisar takbiratul ihram. Ini wanita yang berhaid tadi.
Kalau kira-kira dia memang sudah stop darahnya, cepat mandi wajib, walaupun hanya sempat takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu merupakan dari seperti darah. Dia sudah mandi wajib, dia pun mulai sholat. Untuk awal sholat dia Allahu Akbar, masuk aja bisa, nggak apa-apa, lanjut aja. Kenapa? Karena waktunya udah kurang. Lanjut sholat, nggak apa-apa. Yang penting dia sewaktu takbiratul ihram, dia masih berada di waktu sholat maghrib. Ini Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Saya habiskan waktu bisa, ya, biar selesai, biar besok akan datang bab yang berikutnya. As-sholat rabi'ah isya, waktu isya. Yadkhulu min isya bil amal. Masuk waktu sholat isya itu bila mana mega-mega merah sudah hilang dari sebelah ufuk, nggak ada lagi, sudah hilang. Wa yakhruju min tulu'il fajri shadiq. Kapan keluar waktunya? Begitu terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu bagaimana? Ketika sudah azan. Habis ya? Oh iya. Baik. Demikian Bapak Ibu, kita padakan kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup alhamdulillah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.